Kemarin di kolom komentar gua banyak yang bilang kalau pajak naik, ya nggak usah bayar pajak, jangan bayar pajak lagi. Nah, di sini menurut gua lu salah kaprah bro, dan lu udah kena tipu sama sistem pajak di negeri ini ya, atau sistem pajak di dunia mungkin. Sampai kiamat pun 99% kita semua ini itu tidak bisa lepas dari pajak ataupun tidak bisa menghindar dari pajak. Asal kalian tahu, di Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia, dari manusia miskin sampai manusia kaya, selagi kita menggunakan uang sebagai alat tukar, kita semua itu dipastikan sudah membayar pajak. Lu sadar nggak ketika kita beli beras, itu udah ada pajaknya. Ketika lu beli gula, minyak goreng, rokok, kopi saset, mie instan, bensin, pulsa, listrik, dan semacamnya, itu udah ada pajaknya, bro. Ya, udah ada pajak untuk negaranya. Jadi, kalau ada yang bilang, jangan bayar pajak, itu sama aja dengan lu ngomong, jangan makan, ataupun jangan hidup. Ya, kira-kira seperti itu. Loh, kok gitu? Gimana ceritanya? Oke, ini menurut pemahaman gue ya. Kalian paham kan, ketika pajak naik, apapun itu pasti juga ikutan naik harganya. Kenapa mereka menaikkan harga? Ya, karena perusahaan itu nggak mau rugi. Beban pajak itu dilempar ke pembeli. Pembeli itu siapa? Ya, kita. Ya, kita rakyat kecil yang kebanyakan memang menjadi pembeli. Sampai sini paham ya? Jadi, yang menjadi tumbal utama dari kenaikan pajak, ini jelas ya siapa? Kita, ya, rakyat kecil yang merupakan makanan empuk bagi kaum-kaum elit. Ini tuh sama seperti kayak kita nongkrong bareng teman, ketika tagihan datang, teman kita yang ono itu pura-pura nggak bawa dompet. Dan akhirnya, ya kita lagi yang nombokin tagihan tersebut. Kira-kira itu yang terjadi pada sistem pajak kita ini ya. Terkadang gue agak sedikit lucu ya sama perusahaan-perusahaan yang ngeluh dengan kenaikan pajak. Padahal kan yang membayar pajak itu adalah pembeli sebetulnya. Ya, pajak dari sebuah perusahaan itu dibebankan kepada pembeli. Dan pemerintah dengan kata-kata manisnya mengatakan bahwasanya ya pajak ini diperuntukkan untuk perusahaan-perusahaan. Ada kan yang kemarin pajak ini diperuntukkan untuk perusahaan-perusahaan. Itu kan agak kocak ya. Padahal meskipun mereka memberikan pajak tinggi kepada perusahaan-perusahaan, otomatis ya yang rugi di sini adalah ya rakyat juga, pembeli juga. Karena perusahaan nggak mau rugi, jadi dia membebankan pajak itu kepada pembeli. Jadi yang kena tumbal lagi itu adalah ya pembeli itu, yakni rakyat. Ya, rakyat seperti kita, seperti gua. Jadi itu kan permainan dari kata-kata. Biar seolah-olah yang dikenakan pajak ini adalah perusahaan. Ya. Padahal sebenarnya yang menanggung beban pajak dari perusahaan tersebut adalah ya pembeli mereka. Dan itu adalah ya rakyat lagi. Itu ya, permainan dari sistem pajak kita ya. Pajak dunia mungkin. Rakyat kecil adalah tumbal ataupun makanan empuk bagi kaum-kaum elit di seluruh dunia. Tapi ya kita nggak bisa nyalain perusahaan guys. Karena kalau nggak seperti itu, kalau mereka nggak membebani pajak ke pembeli, ya mereka bisa-bisa bangkrut ya. Jadi ya gue pun juga kalau misalnya gue punya sebuah perusahaan dan gue diberikan pajak yang tinggi oleh negara, pastinya gue juga akan menaikin harga gue. Ya, jadi kita nggak bisa nyalahin perusahaan ya. Dan yang patut untuk disalahkan adalah kebijakan pemerintah. Kira-kira sampai sini paham ya? Pada intinya kita tuh rakyat kecil ya itu tidak bisa lepas atau menghindar dari yang namanya pajak. Dan gue mau kasih tahu, meskipun kita itu miskin ataupun SDM rendah, paling tidak kita tahu mengenai hal ini. Paling tidak kita tuh jangan mau dibodoh-bodohin sama kaum elit dan juga pemerintah. Khususnya tentang masalah pajak ini ya. Apalagi uang pajak dari negara ini itu kan nggak jelas keluarnya kemana. Katanya sih untuk pembangunan, untuk jalan, untuk sekolah, kesehatan, dan lain-lain. Tapi itu semua bullshit. Itu cuma retorika kocak yang sering diucapkan oleh penjahat-penjahat di negeri ini. Berdasarkan fakta, dari dulu sampai sekarang, uang pajak kita itu digunakan untuk memperkaya mereka sendiri. Untuk memperkaya tikus-tikus di dalam pemerintahan tersebut. Lihat aja contohnya sekarang ya, yang baru-baru ini. Ketika semua dipajakin, semua dinaikin pajaknya. Gaji DPR naik menjadi 100 juta lebih. Belum termasuk tunjangan, makan, rapat, dana aspirasi, dana itu, dana ono. Ya, ini kocak. Dan gak hanya DPR, gaji hakim juga dinaikin sampai berapa persen, 200% lebih. Itu kan, apa ya, kocak banget. Terlihat dengan jelas dengan adanya polemik masalah semua hal dipajakin ini. Ya, dan berbarengan dengan gaji DPR diumumkan naik dan hakim juga dinaikin gajinya, itu kocak-kocak. Dan gue yakin para tikus-tikus di dalam pemerintahan tersebut ataupun yang menjabat ya, tikus-tikus yang menjabat di pemerintahan ini itu ya senyumannya akan terbuka lebar. Karena ketika semua dipajakin dan pajak dinaikin itu ya
uang yang masuk ke negara itu akan semakin banyak ya, dan peluang untuk mereka melancarkan aksi ataupun melancarkan strategi untuk menguras duit negara ini itu besar banget. Dan kemungkinan besar pejabat di negeri ini itu sudah bersiap-siap ya untuk menangkap makanan lezat yang disediakan oleh kebijakan negara ini. Dan tikus-tikus God berdasi ini itu nggak takut sama hukum di negeri ini ya. Hukumnya lemah banget. Hukumnya sangat sayang kepada koruptor. Dan undang-undang di negeri ini juga sangat pro sama koruptor. Jadi ya wajar mereka berani ya. Hukum negeri ini ya kecil masalah sepele bagi mereka. Kalau gue ya nggak masalah sebenarnya kalau mau dipajakin semua. Yang penting jelas ya keluarnya untuk memang kebermanfaatan bersama, kebermanfaatan rakyat ya. Jelas kalau untuk itu gue nggak masalah. Tapi kan kenyataannya ya uang negara ini habis dimakan koruptor. Oleh karena itu, ya wajar kalau kita menuntut hasil kinerja pemerintah ya. Apa mengkritik hasil kerja, mengkritik tentang kebijakan-kebijakan baru yang tidak pro rakyat. Wajar. Jadi, buat kalian yang masih peduli dengan negara ini, ya jangan diam. Tegakkan suara kalian untuk keselamatan negeri ini, guys. Kita sebagai rakyat kecil itu juga punya hak dan wajib untuk mengkritik kebijakan-kebijakan kocak di negara ini. Dan perlu diingat juga ya, kita tuh nggak wajib untuk memberikan solusi. Karena yang wajib memberikan solusi itu adalah mereka. Ya, para pemimpin-pemimpin negara ini, para pejabat-pejabat pemerintahan ini. Mereka yang wajib memberikan solusi. Karena pejabat di negeri ini, ya mereka itu dibayar memang untuk mencari ataupun menemukan solusi demi kemajuan negara ini. Ya, mereka itu dibayar untuk menemukan solusi. Jadi mereka wajib. Ya, dan yang membayar mereka itu kan kita. Ya, rakyat. Jadi rakyat itu berhak untuk menuntut kebijakan ataupun hasil dari kinerja mereka. Ya, kita berhak menuntut, mengkritik kebijakan mereka, ya, kinerja mereka. Jadi, kita cuma sampai di situ aja. Tidak wajib untuk memberikan solusi. Dan yang wajib memberikan solusi itu adalah mereka. Karena mereka memang dibayar untuk itu. Jadi sekali lagi, jangan pernah takut untuk mengkritik kebijakan pemerintah ya. Untuk mengkritik kinerja pemerintah. Karena kita punya hak untuk menuntut mereka. Untuk menuntut kinerja mereka. Pejabat negeri Indonesia tercinta ini. Kita punya hak untuk mengkritik ataupun menuntut hasil kinerja mereka. Dan jika ada pejabat yang bicara tentang rakyat jangan hanya bisa mengkritik aja, kasih solusi juga dong. Ya, ada pejabat yang ngomong seperti itu. Fix, pejabat seperti itu tidak layak untuk menjabat di pemerintahan negeri ini. Karena dia sangat tidak paham kenapa dia berada di posisi pejabat pemerintahan itu. Ya, kenapa dia berada di posisi menteri itu. Saran gue segera pecat dan copot jabatannya secara tidak hormat. Karena dengan dia mengatakan seperti itu, dia sudah melanggar sumpah dan mengkhianatin kepercayaan rakyat. Rakyat wajib menuntut dan mengkritik kinerja pejabat dan tidak wajib untuk memberikan solusi. Karena yang wajib memberikan solusi ataupun menemukan solusi adalah pejabat itu sendiri. Karena mereka itu dibayar oleh rakyat untuk menemukan solusi. Pecat aja menteri yang ngomong seperti itu kemarin. Ya, pecat secara tidak hormat. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.